Panasnya sidang perdana perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven. Pernah membayangkan nggak sih akan ada di pengadilan untuk menjalani proses ini? Nggak pernah lah. Apa pernah? Belum pernah sama. Baim Wong menunjukkan keseriusannya menghadapi perceraiannya dengan Paula Verhoeven yang mulai disidangkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Rabu kemarin. Baim sepertinya sudah tidak sabar ingin memperlihatkan bukti-bukti yang dia miliki di depan majelis hakim. Di balik gaya tenang dan santainya, Baim Wong telah menyiapkan amunisi berupa bukti-bukti dan saksi-saksi untuk menghadapi Paula Verhoeven di persidangan. Pada sidang perdana kemarin, Baim langsung menantang Paula yang diwakili kuasa hukumnya untuk menjalani sidang secara offline atau tatap muka. Tantangan dari Baim itu mendapat penolakan dari kuasa hukum Paula. Sempat terjadi pemahaman offline dan ekot. Akhirnya disepakati biar cepat karena ekot itu tidak mengacu pada hari untuk jawaban secara ekot. Mencermati dari realitas yang ada supaya ini jangan mengganggu psikologis dari anak. Baim sendiri tidak mau setengah-setengah dalam menjalani proses persidangan talak cerai yang dia ajukan. Aktor dan sutradara berusia 43 tahun ini telah menyiapkan waktunya untuk mengikuti setiap kali sidang perceraiannya digelar. Baim pun menginginkan Paula juga ikut hadir di ruang sidang agar semua permasalahan yang dihadapinya bersama Paula menjadi terang benderang. Ya, apalagi Baim juga telah mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang akan dibeberkan di depan majelis hakim. Tapi pada proses pembuktian itu pada tanggal 20 nanti Baim Wong hadir. Insya Allah ya kita tahu apa yang terjadi sebenarnya. Jadi ya saya dampingin aja. Akan hadir tanggal 20. Mudah-mudahan. Sidang perdana perceraian Baim Wong dan Paula semakin memanas ketika kuasa hukum Paula melakukan serangan dengan menyebut Baim telah mempersulit Paula bertemu dua anaknya yang tinggal bersama Baim di kantor Tiger Wong. Tuduhan kuasa hukum Paula itu dianggap tak berdasar oleh pihak Baim. Paula mau kapanpun dia datang. Kalau anak mau sama Paula, nggak pernah saya larang. Nggak pernah sedikit pun saya larang. Itu kan kata dia, yang dirasakan sama klien kami kan belum tentu begitu kan. Ya bagi-bagi waktu aja. Kapan untuk Paula, kapan untuk Baim gitu kan. Pokoknya saya sama anak-anak dan Paula baik-baik aja. Saling serang, Kimberly Ryder dan Edward Akbar saling tuding kekerasan pada anak. Mana sih? Sama siapa? Udah sini peluk. Inilah cuplikan video rekaman CCTV yang diunggah Edward Akbar di akun Instagram pribadinya. Tepat sehari sebelum sidang kelanjutan perceraiannya bersama Kimberly Ryder digelar Rabu siang kemarin. Edward yang tak lagi muncul ke hadapan publik itu beri tudingan miring pada Kim karena telah menyakiti anak perempuannya Aisyah. Aku memang keras sama anak dan kalau misalkan aku terlalu over atau gimana, aku minta maaf. Tapi memang ada kejadian yang seperti itu dan itu yang akhirnya dia videoin, dia save videonya dari berapa bulan sebelum kita pisah. Jadi kayak udah ada persiapan. Yang bersangkutan memang mengakui, ya, dari gestur badannya mengakui, ya, adanya pendorongan, ya, kepada anaknya. Ada videonya pengakuannya. Iya kali gue dorong dari tangga. Ibu-ibu juga banyak yang sudah melewati hal yang sama, di mana mereka lagi capek banget, ditambah stres karena suami, akhirnya kelepasan sama anak. Tak tinggal diam, Kim pun beri balasan menohok jika Edward juga pernah lakukan kekerasan yang lebih parah pada anak mereka dengan sengaja tumpahkan kopi panas ke kaki anak sulungnya Raidan. Sayangnya saat itu saya tidak punya siasat, di mana Raidan menumpahkan kopi
ke kaki bapaknya. Bapaknya teriak, ambil kopinya, dia tumpahin ke kakinya Raiden. Itu kan katanya ya tidak ada bukti ya. Kalau kami memberikan bukti ya CCTV ya bagaimana dia melakukan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu baiknya kita mengikuti proses persidangan yang ada. Tentunya tudingan ini membuat drama perceraian Kim dan Edward kian panas dan semakin alot. Dan kemarin pihak Edward mengajukan saksi, yakni sepupu, untuk menyangkal semua tuduhan yang Kim lontarkan, seperti penyekapan yang dilakukan Edward pada saat di Bali. Namun yang ada justru sebaliknya, ayah Kim datang membawa sebilah bambu runcing untuk mengancam Edward. Tidak ada ya mengenai adanya penyekapan. Berdasarkan keterangan dari saksi bahwa masuk melalui pintu samping, membawa bambu, ya, menggenggam kerah saudara Edward, ya, mengancam. Bambu runcing tidak ya, tergantung kalian menilainya gimana. Aku nggak mau bilang ada penyekapan, aku nggak mau bilang tidak ada penyekapan. Tergantung kalian melihatnya bagaimana. Dan ini pun juga ada buktinya. Ruben Onsu absen di acara fashion show Sarwenda. Pasca bercerai dengan Ruben Onsu, Sarwenda bangkit dan kian mandiri. Ibu 3 anak itu kini mengelola bisnisnya sendiri, meluncurkan brand pakaian ready to wear dengan berbagai koleksi siluet kasual dari atasan kemeja hingga bawahan celana denim berwarna-warni seperti sky blue dan putih. Nggak kaleng-kaleng saat peluncuran produknya, Wendah menggait teman-teman sesama artis untuk menjadi model dari koleksinya. Akhirnya jadilah karya-karya baju-baju simple tapi elegan, chic, cute gitu. Ya pokoknya mensupport semua teman-teman supaya happy dan bahagia, udah gitu aja. Dan orang kan pasti punya tantangan hidupnya masing-masing sendiri-sendiri, gitu aja. Gebrakan baru Wendah ini seolah menanggalkan image wanita berdaster yang selama ini begitu melekat. Betul, kalau daster kan kayak orang mikirnya kan ya cuma buat pakai di rumah gitu kan. Padahal sebenarnya kadang tuh bisa pakai di luar, cuman nggak semuanya pasti bisa. Kalau ini kan fix bisa pakai keluar gitu. Karena kalau ngejalanin satu bisnis maunya tuh fokus, serius, nggak asal kayak ngeluarin brand aja, nggak bisa kayak gitu. Aku orangnya rada ini aja sampai bikin aku nggak bisa tidur. Seakan mekar kembali, Wendah pun terharu tak kuasa menitikkan air mata atas kesuksesannya. Tentunya langkah Wendah ini mendapatkan dukungan penuh dari keluarga dan teman sesama selebriti. Sebenarnya dari dulu cuma gak kelihatan aja. Iya makanya karena menghabiskan duit, makanya gue ngasilin duit sekarang. Ya harus mandiri, mau single parent bukan single parent juga harus mandiri menurut aku ya. Cuman kalau sekarang kan lebih syuting juga ambil gitu. Tergantung manajer yang atur aja lah. Pasti anak-anak maunya semuanya utuh ya gitu. Tapi kan nggak semuanya bisa berjalan dengan keinginan gitu. Tapi mereka juga bisa mengerti posisinya kayak gimana. Apalagi kan Onyu udah lebih gede, jadi dia juga udah lebih mengerti gitu. Namun yang menjadi sorotan ialah dalam momen penting ini tak terlihat Ruben Onsu hadir untuk berikan support. Padahal Wendah mengaku sudah berikan undangan. Udah undang kok, aku udah kirim undangan gitu, ayah juga udah tahu gitu. Terus udah kayak gitu, kayaknya dia bilang dia nggak tahu bisa datang atau enggak gitu, tapi komunikasi kan baik, jadi dia bilang kongres lah pastinya. Semuanya baik-baik, komunikasi baik, anak-anak mau ketemu juga baik, semuanya baik, jadi nggak ada apa-apa. Nikah diambil baik-baik, jadi kalau berpisah ya dibalikin baik-baik. Diduga sedang hamil, penampilan dan perlakuan Alia Mas Said jadi sorotan. Kabar Alia Mas Said diduga sedang mengandung buah hati pertamanya dengan Thorik Halilintar semakin santer terdengar. Sejumlah tanda hamilnya Alia kian terlihat terang benderang.
Saat menghadiri pernikahan kerabatnya baru-baru ini, penampilan Alia yang datang bersama Thorik menuai sorotan. Alia tampil anggun menggunakan gaun bermotif bunga. Namun bedanya, Alia yang suka memakai sepatu high heels justru terlihat memakai flat shoes atau sepatu tanpa hak. Penampilan Alia dengan flat shoes itu bikin warganet curiga kalau Alia sedang hamil. Ya, karena biasanya perempuan yang tengah hamil muda menghindari memakai sepatu berhak. Dan kecurigaan itu semakin menguat ketika melihat salah satu temannya mengelus-elus perut Alia, disaksikan Thorik Halilintar. Melihat perutnya dielus-elus temannya, Alia tersenyum bahagia. Kita masih nunggu aja ya kabar baiknya. Kita berdoa terus. Semua sehat, semoga lancar. Perlakuan yang menjadi pertanda Alia sedang hamil adalah ketika Thorik memberi pesan berupa larangan kepada sang istri. Di antaranya, jangan memakan makanan daging mentah dan menghindari ruangan yang berasap rokok. Pesan itu disampaikan Thorik saat mengantar Alia akan pergi ke Jepang beberapa hari lalu. Kakak nggak boleh makan pedas, nggak boleh minum kopi, terus nggak boleh mentah-mentah, ya, terus nggak boleh di tempat yang ada asap-asap, nggak boleh. Ya kan ngejagain supaya kalau misalnya supaya bagus persiapannya ya. Mohon doanya semua aja ya sayang ya. Sedikit Thorik soal ngomongan sendiri gimana sih mungkin? Udah ada rencana belum? Kehilangan cincin berlian dan gelang emas, Fuji stres berat. Jika Thorik tengah berbahagia dengan pernikahannya bersama Alia, lain halnya dengan sang mantan kekasih, Fujianti Utami Putri alias Fuji, yang justru stres berat lantaran perhiasan miliknya raib. Melalui akun Instagram pribadinya, Fuji mengaku kebingungan dan juga stres karena cincin berlian dan gelang emasnya hilang dari dalam kamar. Tak ingin berprasangka buruk, Fuji pun tidak ingin menuduh siapapun karena memang cukup banyak orang berlalu lalang di kamarnya yang membuat Fuji kesulitan untuk memastikan siapa yang harus bertanggung jawab. Sempat sharing sama orang tua tapi it's not a problem gitu loh. Bukan hanya sekali ketiban apes. Sebelumnya, Fuji juga sempat kehilangan 1,3 miliar atas dugaan penggelapan manajernya beberapa waktu lalu. Masalah uang yang tidak salah penggunaan atau saya nggak kurang paham deh waktu itu ya, tapi yang seharusnya menjadi hak si Fuji tetapi telah diselewengkan oleh manajernya, dan alhamdulillah kasus itu sudah dibawa ke ranah hukum oleh anak saya bersama pihak lawyer, dan sekarang pihak manajer sudah ditahan dan kelanjutannya tentu hukumlah yang akan nanti memutuskan. Padahal sebelum insiden kehilangan ini mencuat, warganet tengah dihebohkan dengan kabar kedekatan Fuji dengan Fadil Jaidi, seorang konten kreator yang cukup membuat warganet senang dan ingin kawal sampai halal. Fadil main game yuk, tahan mata 1 menit. Gak kuat aku, grogi. 1 menit. Katanya. Aduh, sama Fuji, doain aja ya guys ya, kalau jodoh nggak kemana ya, doain aja. Tipikal diriku, Fuji tipikal diriku ya guys ya. Fuji cantik, baik, masya Allah, pintar. Paling hanya memberi pandangan ya, kalau orangnya berasal dari keluarga baik-baik, dari orang baik-baik, ya kenapa, apa salahnya? Mengejutkan, pernikahan Rizky Febian dan Mahalini belum sah secara hukum negara. Lagi, Rizky Febian dan Mahalini jadi buah bibir warganet. Kali ini terkait pernikahan mereka yang telah berjalan hampir setengah tahun. Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini yang dihelat pada 10 Mei 2024 diketahui belum tercatat di kantor urusan agama KUA. Hal itu terungkap dengan adanya pengajuan permohonan sidang itsbat oleh Rizky
ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 10 Oktober lalu. Pemohon dalam hal ini Rizky Febian ya, dengan LK Mahalini Ayu Raharja binti I Gede Suraharja itu kan telah menikah, namun peristiwa pernikahannya itu belum terdaftar di kantor urusan agama. Maka pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk dikabulkan, disahkan pernikahannya. Pengajuan sidang isbat ke Pengadilan Agama dilakukan untuk pengesahan nikah dan memiliki kekuatan hukum negara. Itu berarti pernikahan Rizky dan Mahalini belum sah secara hukum negara. Namun yang terjadi pada Rizky Febian dan Mahalini ketika menikah di sebuah hotel berbintang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, mereka memamerkan buku nikah. Fakta tersebut tentu saja menjadi tanda tanya banyak warganet. Apa yang dilanggar belum ketahuan gitu, apa yang belum terpenuhi karena mau ada pembaharuan kartu keluarga dan dokumen kependudukan, dia minta diisbatkan. Itu aja yang masuk ke pengadilan. Mengenai pengajuan sidang isbatnya yang ramai di media massa, Rizky Febian melalui kuasa hukumnya memberikan klarifikasi. Dijelaskan, pengajuan isbat dilakukan karena adanya permasalahan teknis. Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjadwalkan sidang isbat Rizky Febian dan Mahalini akan digelar pada 4 November mendatang.